kemungkinan besarnya kalau kita mencoba ada dua kemungkinan, Mas. Iya, iya. Jadi kemungkinan berhasil sama kemungkinan gagal. Tapi kalau tidak mencoba sama sekali, maka tidak ada kemungkinan. Betul. Pasti Saya salut Pak. pasti gagal. Nah, Saya ini mudah-mudahan Iya, iya. di Kecamatan Bluto atau di Kabupaten Sumeneb maupun di kabupaten yang lain, saya mencoba untuk membudidayakan alpukat. Karena selain alpukat baik bagi kesehatan, saya berangkat juga karena senang dan hobi makan alpukat. Ke depan mudah-mudahan ini menjadi pendapatan yang baik bagi saya, keluarga saya maupun masyarakat sekitar. Itu tujuannya, Mas. Amin. Ya, Mas. Pulau Madura seakan identik dengan tanah yang gersang dan karakter orang-orangnya yang keras. Namun, anggapan itu lekas sirna jika kita berkunjung ke Kabupaten Sumeneb yang berjarak 300 km dari kota Blitar. Berlokasi di ujung timur Pulau Madura, Kabupaten Sumeneb dengan hamparan tanahnya yang subur bukan hanya menjadi sentra tanaman hortikultura, tetapi juga mampu menjadi pusat komoditi tanaman biofarmaka. Sumeneb berasal dari bahasa Kawi Sungenep. Kata sung berarti relung, cekungan, atau lembah. Sedangkan enep berarti endapan yang tenang. Sehingga kata Sungenep memiliki arti lembah atau cekungan yang tenang. Penulisan kata ini lambat laun berubah menjadi Sumeneb. Baiklah sahabat hijau, eksplor kebun kali ini kita berada di Kabupaten Sumeneb, Pulau Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Gum Avocado Nurseri dari Blitar. Hari ini kita berkunjung ke Madura, tepatnya di Desa Eingdeke, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb. Jadi hari ini kita mengirim satu truk bibit introduksi jenis Bo7 yang sudah terbukti ditanam di DPL rendah, itu sudah bagus dan rasa buahnya enak, pulen. Hari ini kita mengirim benih itu di Madura, di Desa Eingdeke ini untuk dikebunkan atau digronding berskala kebun lah. Kalau ini kebun ini sudah ditanami, bibitnya sudah saya kirim 1 tahun yang lalu. Jadi saya kunjungan ke sini itu untuk melihat bagaimana hasilnya dari bibit-bibit ini, dari bibit-bibit yang saya kirim dulu. Di sini itu ternyata luar biasa. Saya salut dengan Bapak Edi yang menanam dengan dengan sistem pengairannya yang bagus, dengan pemupukannya yang bagus, dan juga pengairan sistem ini sangat bagus untuk di kebun yang kekurangan air atau mungkin airnya minim. Jadi dengan sistem pengairan drip seperti ini, itu airnya walaupun sedikit, dia itu terus mengalir sedikit-sedikit dan tidak membuang air kemana-mana atau meluber kemana-mana. Dia fokus. Jadi untuk penanaman alpukat di kebun yang minim air, itu alangkah baiknya untuk pengairannya dikasih pengairan sistem drip. Jadi untuk saat ini, inilah hasilnya kebun Bapak Adi ini. Pohonnya hijau-hijau, bagus-bagus, padahal di sini tuh airnya ya bisa dikatakan minim lah untuk istilahnya pembuatan kebun.
pemupukan saat ini ada kimia dan ada juga pakai POC, kohe, kotoran hewan yang cocok untuk untuk tanaman seperti alpukat seperti ini. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada yang di daerah Madura, mungkin bisa melihat-lihat atau mungkin sharing sama bosnya Pak Edi di sini, itu nanti berbagi ilmu atau gimana lah, supaya kita bisa menghijaukan Pulau Madura ini yang katanya Pulau Madura terkenal dengan garam. Nah, ayo kita buktikan Madura itu bisa ditanami, karena Madura mulai dari mangga, alpukat yang lokal aja banyak. Saya cerita-cerita di sini itu rasanya manis-manis, enak, pulen gitu. Itu lokal. Apalagi yang jenis-jenis introduksi yang saat ini yang mau kita tanam selanjutnya di sini itu jenis Bo7 yang dari Vietnam, yang sudah terbukti di DPL menengah ke bawah itu rasanya pulen, legit, enak, kulitnya tebal. Nah, keuntungan dari kulit tebal itu bisa mengurangi, atau lebih jelasnya itu lalat buah itu bisa dikatakan tahan dari lalat buah. Makanya untuk Pak Adi ini sekarang mau mencoba jenis Bo7, karena di Blitar pun sudah ada Bo7 yang berbuah di tempat kami. Maka dari itu untuk di DPL 46 ini mau dicoba jenis Bo7. Kalau yang jenis yang lain-lain aja bisa bagus, insya Allah Bo7 di sini juga bagus. Karena di tempat di Blitar itu DPL 185 itu bisa berbuah bagus. Maka dari itu, ayo kita hijaukan bumi Madura yang terkenal dengan garam. Kita terkenalkan lagi dengan alpukat. Kita hijaukan bumi Madura dengan alpukat. Sesuatu yang besar terjadi karena ada keberanian yang tinggi untuk selalu mencoba. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Edi Suprayitno. Berani berproses, pantang menyerah untuk mengawali berkebun alpukat di tanah Sumeneb. Assalamualaikum. Pak Edi, mohon diperkenalkan Pak Edi di sini, dan mungkin kebun-kebunnya bisa diceritakan, konstur-konstur tanah atau apa. Mohon perkenalan dulu Pak Edi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Edi Suprayitno dari, kalau alamat tinggalnya di Kota Sumeneb, orang tua di desa Aingbujekeni, cuma kebunnya kebetulan masuk ke desa Aingdeke, kecamatan Pluto. Di kebun yang lama ini yang sudah ditanami aligator, ada khasnya Miki sama kelut, itu total sebanyak 160 batang. 160 batang itu kita tanam pada luas sekitar 6.000 meter persegi atau 0,6 hektar. Ini yang untuk tanaman yang lama. Tanaman berikutnya yang seperti Masnya sampaikan, kita akan menanam sekitar 120 di lahan sekitar 4.200 meter persegi. Nah, memang secara kontur tanah di sini tanah berbatu. Jadi berbatu, ada kerikil juga ada batu. Cuma ternyata memang kalau kita mencoba untuk berusaha merawat tanaman dengan cara menjamin
airnya, memberikan pupuk dan lain sebagainya secara berkala, termasuk menyemprot nutrisi dan lain sebagainya, ternyata walaupun tumbuh di atas bebatuan itu ternyata subur. Jadi kita lihat banyak terutama kelut sama aligator ini yang luar biasa subur. Ini yang saya berkeinginan lagi untuk menambah lokal, untuk kemudian menanam BUT 7 tadi, akan membuktikan bahwa kemungkinan besarnya kalau kita mencoba ada dua kemungkinan, Mas. Jadi kemungkinan berhasil sama kemungkinan gagal. Tapi kalau tidak mencoba sama sekali, maka tidak ada kemungkinan. Betul. Pasti saya salut Pak. Pasti gagal. Nah, ini mudah-mudahan di Kecamatan Bluto atau di Kabupaten Sumeneb maupun di kabupaten yang lain, saya mencoba untuk membudidayakan alpukat. Karena selain alpukat baik bagi kesehatan, saya berangkat juga karena senang dan hobi makan alpukat. Ke depan mudah-mudahan ini menjadi pendapatan yang baik bagi saya, keluarga saya maupun masyarakat sekitar. Itu tujuannya. Amin. Ya Mas, terima kasih Mas. Mungkin mohon ada tambahan sedikit Pak Edi ya. Saya salut dengan perawatan Pak Edi di sini. Kenapa di atas bebatuan seperti itu pohonnya kok bagus-bagus sekali, itu perawatannya gimana Pak? Ya, kalau perawatan yang pasti terjamin itu dripnya. Jadi air itu setiap hari kalau musim kemarau itu di drip 1 jamnya itu sekitar 16 liter. Per pohon. Jadi ini sudah di setting secara bersamaan. Kalau sekali ngidupin dripnya itu 1 pohon 1 jam 16 liter. Itu yang pertama. Yang kedua, pemupukan itu setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Saya pakai kombinasi antara pupuk organik sama Mutiara 16 NPK. Intinya pupuk organik masih dimix sama kimia gitu. Kimia. Karena masa vegetatif, maka saya mikir ini harus didorong cepat untuk kemudian saat nanti masa pembuahan itu baru full organik. Yang lain penyemprotan kita rutin setiap bulan 2 kali, penyemprotan nutrisi. Kalau ada penyakit ular dan lain sebagainya kita semprot insidentil untuk penyakit itu. Itu Mas. Berarti gini Pak Edi ya. Untuk perawatan intinya penanaman alpukat menurut saya atau mungkin menurut Pak Edi itu lebih penting airnya dulu Pak Edi. Ya. Berarti masih cocok dengan SOP saya gitu loh. Makanya saya itu waktu Pak Edi ngirim video ke saya kok pengen pergi jalan-jalan ke Madura gitu loh. Iya. Berarti ini intinya air harus siap dulu, terjamin. Sebelum tanam harusnya siap air dulu Pak Edi. Betul. Sebelum tanam siap air untuk pengairan. Kalau diusahakan sistemnya pakai drip Pak Edi ya? Iya, saya lebih cenderung pakai drip karena terjamin masing-masing pohon itu sama. Jadi keluarnya air sama. Jadi kita pakai dripnya, ada yang 8 liter, ada yang 16 liter. Dan saya pakai yang 16 liter. Per jamnya itu ya? Per jamnya. Oh iya. Iya. Bertani itu bergerak menyelaraskan keseimbangan. Batu sandungan pun kerap kali dilalui. Tujuan utama bukan hanya panen berlimpah, namun juga keberanian mengalahkan rasa takut yang membelenggu diri. Jadi saya memang profesi utama tidak di petani. Cuma kakek saya, bapak saya, orang tua saya itu semuanya petani. Jadi saya harus kembali ke habitat untuk paling tidak malu untuk menjadi petani lagi. Dan ini saya harus wariskan ke anak-anak saya bahwa petani itu adalah pekerjaan yang luhur. Jadi yang orang tua dulu memang dari petani, ya kita harus juga balik ke petani walaupun memang ada profesi yang berbeda. Saya juga di pemerintahan, tapi
passion saya juga kok ke tani. Nah, maka saya bentuk yang namanya Arudam Farm itu. Nah, untuk petani-petani di Kabupaten Sumeneb, untuk teman-teman di Kabupaten Sumeneb, kalau ingin mengembangkan alpukat, mari. Jadi kita diskusi. Saya sudah punya ruang publik untuk diskusinya. Kita bisa ketemu kapan saja, baik di sini maupun di Sumeneb, di kantor, untuk membudidayakan alpukat. Jadi kita mencoba untuk mencari alternatif. Barangkali alpukat inilah yang menjadi cikal bakal pendapatan yang baik bagi kita maupun orang-orang di sekitar kita. Para tetua bilang, di negeri ini tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Sebuah penggambaran yang elok betapa suburnya tanah Nusantara ini. Terhampar luas membentang, bak jamrut khatulistiwa. Akankah anak cucu kita nanti masih bisa menikmati? Ya, jadi untuk teman-teman di Kabupaten Sumeneb maupun Kabupaten di Madura, kalau membutuhkan bibit, konsultasi dan lain sebagainya terkait dengan budidaya alpukat, bisa melalui kami di Arudam Farm, di YouTube channel Arudam Farm, atau di Ijo Sumilir di asli Blitar, yang budidayanya juga dari Blitar, bibit dan lain sebagainya dijamin murah, tidak pakai entres yang asli, yang entres yang sudah berbuah. Jadi mudah-mudahan semuanya kita sama-sama berhasil, tidak hanya saya atau di Ijo Sumilir, tapi semua bisa berhasil di budidaya alpukat ini. Mari kita hijaukan bumi mulai dari pekarangan kita. Salam Ijo Sumilir dan salam Arudam Farm. Semangat! Semangat bertani, mari alpukatkan Madura dan memadurakan alpukat. Dari Madura, dari Arudam Farm. Kerupuk apa Pak ini Pak? Muris keripik asli Asli Madura. Arunggi Madura. Oke, terima kasih Pak Edi.